selamat malam. Kembali lagi dengan saya Uni Caca. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa informasi penting mengenai kapal Pelni khususnya di Pelabuhan Sorong. Tepat pada hari ini tanggal 1 Juni 2020, penjualan untuk kapal Pelni di Pelabuhan Sorong kembali dibuka, namun dengan catatan tidak dibuka untuk umum. Saya ulangi, tidak dibuka untuk umum. Jadi hanya ada beberapa kriteria untuk penumpang bisa berlayar menggunakan kapal Pelni dari Pelabuhan Sorong. Yang pertama adalah karyawan, pegawai ASN, BUMN, BUMD, perusahaan asing yang berdomisili di Indonesia. Yang kedua adalah penumpang yang diharuskan untuk melakukan pengobatan ke suatu daerah. Yang ketiga adalah penumpang dengan anggota keluarga inti seperti ayah, ibu, istri, suami, dan anak kandung yang sedang mengalami sakit keras ataupun kematian, itu dapat berlayar menggunakan kapal Pelni. Jadi, di antara 3 kategori tersebut ada syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh penumpang atau yang harus dilengkapi. Nah, syarat yang kedua itu menunjukkan surat tugas bagi pegawai badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah, unit pelaksanaan teknis, satuan kerja, organisasi non-pemerintahan, lembaga usaha yang ditandatangani oleh direksi atau kepala kantor. Yang ketiga, yang ketiga ini syarat terpenting atau syarat mutlak yang harus dipatuhi oleh calon penumpang, yaitu dengan menunjukkan hasil negatif COVID-19 dengan rapid test atau PCR test. Yang keempat, bagi yang tidak memiliki lembaga pemerintahan atau swasta harus menunjukkan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh lurah atau kepala daerah setempat. Yang kelima, menunjukkan identitas, KTP atau pengenal lainnya. Yang keenam, melaporkan rencana perjalanan atau jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan. Yang ketujuh, memiliki surat izin keluar masuk. Nah, untuk surat izin keluar masuk ini terkhusus untuk penumpang yang pergi ke daerah Jakarta atau Tanjung Priok. Harus melampirkan surat izin keluar masuk. Nah, surat izin keluar masuk ini kita bisa akses di corona.jakarta.go.id. Untuk kategori 2 dan 3 yaitu masyarakat umum yang harus melakukan pengobatan ke suatu daerah, atau masyarakat umum atau penumpang yang memiliki anggota inti, keluarga inti yang mengalami sakit keras ataupun kematian. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah menunjukkan identitas diri atau KTP ataupun tanda pengenal lainnya. Yang kedua, menunjukkan surat rujukan dari rumah sakit untuk pasien non-COVID-19 yang melakukan pengobatan di tempat lain. Yang ketiga, menunjukkan surat kematian. Ini untuk penumpang yang keluarga intinya mengalami musibah atau kematian. Yang keempat, tetap menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 berdasarkan PCR test atau rapid test. Yang kelima, khusus untuk daerah tujuan Jakarta atau Tanjung Priok harus melampirkan SIKM atau surat izin keluar masuk. Informasi penting selanjutnya yaitu tata cara pembelian tiket selama masa pandemik atau COVID-19. Nah, skemanya itu penumpang tadi yang sudah termasuk atau tergolong kepada 3 kriteria tadi bisa melakukan pembelian tiket dengan cara mengambil formulir yang ada di KKP atau yang diberikan oleh KKP. Itu bisa diambil di Gedung Pelindo lantai dasar. Setelah pengambilan formulir, setelah itu akan melakukan rapid test. Nah, rapid test ini dilakukan di Prodia, ini rujukan dari KKP. Setelah melakukan rapid test, hasilnya keluar, jika terbukti hasilnya reaktif atau positif, maka penumpang tersebut tidak dapat melakukan pembelian tiket. Jika hasilnya non-reaktif atau negatif, maka hasil tersebut akan dibawa kembali ke KKP yang berlokasi di Gedung Pelindo lantai dasar. Setelah itu, KKP akan mengeluarkan surat kesehatan, semacam sertifikat, dan penumpang bisa membawa sertifikat kesehatan tersebut ke kantor Pelni. Di situ kita akan melakukan pembelian tiket. Kita akan mencetakkan tiket sesuai dengan hasil dari KKP tersebut. Nah, untuk pembayaran kita mulai dari tanggal 1 Juni 2020, tepatnya pada hari ini, kita pembayaran menggunakan cashless
atau menggunakan kartu debit dan kredit. Penjualan dilakukan untuk pelabuhan naik dan turun yang sudah dinyatakan buka. Jadi untuk saat ini yang hanya buka untuk kapal Pelni itu baru Makassar, Surabaya, dan Tanjung Priuk. Nah, untuk Tanjung Priuk ini harus melampirkan surat SIKM. Penjualan tiket mengacu pada jarak physical distancing, yaitu dengan mengatur jarak. Untuk kapasitas seat di atas kapal itu hanya menggunakan nomor ganjil saja atau genap saja. Jadi dengan arti kata seat di atas kapal itu hanya 50% dari seat semula karena kita menjaga social distancing sesuai anjuran dari pemerintah seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk kapal Pelni kita belum menerima untuk penumpang umum. Saya ulangi, kita belum menerima untuk penumpang umum, hanya kita melayani penjualan tiket untuk kategori-kategori yang telah saya sebutkan tadi. Nah, jika ada pertanyaan yang belum jelas bisa nanti dihubungi nomor saya. Tapi jam operasional itu dari jam 9 sampai jam 3 sore. Di atas jam itu saya tidak melayani untuk informasi apapun. Terima kasih, saya Uni Caca, mohon pamit. Assalamualaikum.